Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Histi Abdianingsih dari PGMIA semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep inklusi gender dan sosial. Saya nanti akan memaparkan materi mengenai yang pertama yaitu konsep gender, yang kedua kebijakan internasional dan nasional tentang gender sosial inklusi, dan yang terakhir adalah inklusi sosial dan inklusi gender. Yang pertama yaitu apa sih gender itu? Jadi gender itu adalah peran-peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat, atau lebih tepatnya gender itu diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural dalam lingkungan masyarakat. Gender juga dapat diartikan sebagai istilah dalam ilmu sosial yang merujuk pada karakteristik sosial terkait dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, karakteristik yang dimaksud bukan pada aspek jenis kelamin biologis, tapi melainkan pada peran dan fungsi yang diciptakan manusia dalam proses menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua yaitu kebijakan internasional dan kebijakan nasional tentang gender sosial inklusi. Kebijakan internasional tentang gender sosial inklusi di sini ada 3. Yang pertama yaitu CEDAW. CEDAW di sini yaitu kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus itu didesain untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua yaitu Beijing Platform of Action. Beijing Platform of Action di sini teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, dan lingkungan hidup. Nah, yang ketiga yaitu Millennium Development Goals. Untuk Millennium Development Goals ini persamaan gender dalam pengertian kesetaraan dan keadilan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 8 sasaran pembangunan Millennium Development Goals itu di beberapa negara. Nah, kapasitas dari perwakilan yang dipilih untuk berpartisipasi dalam parlemen berkaitan dengan masalah-masalah anggaran yang sudah diperbaiki. Nah, kemudian yaitu kebijakan nasional tentang gender sosial inklusi. Kebijakan nasional tentang gender sosial inklusi ini misalnya pada kebijakan inklusi sosial dalam perpustakaan. Nah, kebijakan inklusi sosial harus diutamakan sebagai prioritas kebijakan untuk perpustakaan dan layanan informasi. Pengharusutamaan berarti menempatkan prinsip di jantung pembuatan kebijakan atau pengembangan layanan. Masalah inklusi sosial harus mendukung semua aspek penyediaan perpustakaan. Nah, yang terakhir yaitu inklusi gender dan inklusi sosial. Yang pertama yaitu inklusi gender. Inklusi gender itu merupakan pandangan dan praktek bahwa perempuan merupakan warga masyarakat yang sejatinya itu memang berbeda dengan laki-laki. Nah, perbedaan ini harus mendapat perhatian agar kepentingannya itu juga terpenuhi sebagaimana warga lainnya. Pandangan ini mengingat bahwa perempuan itu bukan untuk didiskriminasi. Jadi, berdasarkan suatu norma yang diciptakan kelompok dominan laki-laki atau penguasa sehingga menjadi warga yang marginal. Nah, yang terakhir yaitu inklusi sosial. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, program peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun. Nah, inklusi sosial ini merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masyarakat
pemaparan materi tentang konsep inklusi gender dan sosial dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.